pemberitahuan dari YouTube bahwasannya channel kami Ada Hobi Makan di banned oleh YouTube karena sebuah pelanggaran komunitas yang sebenarnya tidak pernah kami lakukan ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini kita nggak bikin konten makan-makan ya, tapi ada berita mengejutkan, dan ini mudah-mudahan jadi pelajaran dan bisa menjadi edukasi bagi para YouTuber yang ada di seluruh Indonesia. Dan ini kejadian yang sangat mengejutkan ya di dunia per-YouTuban, channel yang di hacker atau sampai di banned oleh YouTube gitu loh. Dan ini kejadiannya di channel yang sebenarnya banyak penggemarnya juga ya, yaitu Ada Hobi Makan. Dan sekarang bersama saya Bang Surya, Ada Hobi Makan, dan sekalian juga ingin memberikan semacam klarifikasi dan kronologis kejadian yang dialami oleh Bang Surya di channelnya Ada Hobi Makan. Dan kita langsung saja tanya-tanya kepada Bang Surya ya, Ada Hobi Makan. Apa kabar nih Bang Surya? Alhamdulillah baik, cuman ada sedikit persoalan ya, khususnya persoalan duniawi lah nih yang cukup membuat kita merinding. Jadi beberapa waktu yang lalu kami dikejutkan dengan informasi dari YouTube. Kami pagi-pagi mendapatkan email dari tim YouTube bahwasannya channel kami itu Ada Hobi Makan. Channel kami Ada Hobi Makan. Tapi ketika pemberitahuan itu, channel kami sudah tidak ada. Kronologisnya itu ketika hal yang mengagetkan ini berawal dari sebuah penawaran endorse yang ditawarkan kepada Ada Hobi Makan, yang mana penawaran tersebut datang dari USA atau dari Amerika Serikat. Luar negeri ya? Ya, itu adalah produk skincare. Kami ditawarkan untuk mempromokan produknya, dan mereka menawarkan jumlah nilai endorsement yang sangat besar pada kami kayak gitu loh. Sehingga kami selain tertarik dan kita juga harus mereview produknya, dan mereka juga menyisipkan satu iklan dengan bayaran yang sangat fantastis gitu loh. Jadi otomatis kita merespon di dalam email, kita komunikasi melalui email, terus berbalas-balasan, sehingga saya juga melampirkan sebuah company profile. Jadi di situ kita berkomunikasi sampai pada akhirnya ternyata ketika hari hanya tidak ada realisasi dan langsung close, tidak ada komunikasi lagi. Jadi kami anggap itu sebagai jokes ya, atau semacam ya pemberi harapan palsu atau semacam lelucon. Jadi kami putuskan hubungan, dan sekitar 4 hari ya Bang, 4 hari tiba-tiba kami mendapatkan email pagi-pagi dari YouTube bahwasannya channel kami Ada Hobi Makan itu dibanned, dihapus dari YouTube secara permanen. Setelah kami mengetahui ada pemberitahuan dari YouTube bahwasannya channel kami Ada Hobi Makan di banned oleh YouTube karena sebuah pelanggaran komunitas yang sebenarnya tidak pernah kami lakukan ya. Kami tidak pernah mengetahui pelanggaran itu seperti apa, karena kami hanya membaca. Tapi ketika saya elaborasi, saya dalami dan saya perhatikan, ternyata akun Google saya udah dibajak guys, udah diganti namanya dengan
Nama ini pembajaknya ya, kita sebutkan aja dengan nama Cardano Foundation. Cardano Foundation itu telah mengambil paksa atau mengkudeta channel Ada Hobi Makan. Dan ya, kronologisnya di channel itu diganti ya. diganti. Sampai ke Ketika mereka sudah bisa meretas akun Google dan mereka memasukin channel YouTube, mereka langsung menghapus video-video saya. Mereka mengupload video dan kebetulan langsung terdeteksi oleh YouTube. Dan apa yang mereka upload itu ternyata melanggar pedoman komunitas daripada YouTube. Dan YouTube langsung mensuspend dan membanet channel yang sudah mereka ganti tadi. Awalnya Ada Hobi Makan yang menjadi Cardano Foundation. Dan ini sangat-sangat merugikan kami guys. Luar biasa kejahatan ini tidak bisa ditoleransi dan ini adalah upaya-upaya yang sangat kejam ya menurut kami. Konten yang kami buat itu sudah banyak ya, udah ratusan, itu adalah karya original kami. Kami memproduksi video itu benar-benar mengedepankan etika, pedoman komunitas, dan kami sangat selektif atas larangan-larangan dan pedoman-pedoman yang diatur di dalam komunitas YouTube. Jadi saya merasa tidak mungkin Ada Hobi Makan melanggar pedoman komunitas. Tapi ternyata setelah kita elaborasi, saya perhatikan ternyata itu adalah konten yang baru diupload oleh hacker yang mengkudeta atau meretas channel Ada Hobi Makan. Dan itu luar biasa, sangat kejam sekali. jelas merugikan ya. Sangat merugikan karena membangun channel Ada Hobi Makan itu kami butuh 4 tahun guys. 4 tahun membangun channel Ada Hobi Makan sampai sekarang ini ya. Sudah hampir 100.000 subscriber. Kita terus-terusan membuat konten dan aktif sekali di dalam industri ini, tapi ternyata ada orang-orang yang sangat tidak bertanggung jawab ya, yang mau secara instan menguasai dan mengambil alih channel kami. Dan itu sangat kejahatan yang sangat luar biasa menurut kami. Itu adalah selain ada unsur pidananya juga, dan itu juga sangat tidak beretika. Luar biasa sekali. Dan itu kita nggak bisa tahu ya orangnya. Kita nggak bisa tahu karena ini dilakukan oleh hacker ya. Dan kategorinya kriminal cyber ya. Iya, ini betul-betul kejahatan cyber karena ini mengambil alih paksa guys. Dan kami juga sudah melakukan langkah-langkah yang kami anggap perlu, penting dan berguna demi menyelamatkan dan mengambil alih channel kami, hak kami yang memang sudah seharusnya kami lakukan. Yang pertama, kami sudah membuat laporan ke YouTube Asia Tenggara. Kami juga sudah membuat laporan juga di YouTube Help Forum. Kami juga sudah membuat dan mengisi formulir di YouTube bantuan ya, di forum komunitas YouTube juga sudah kami sampaikan surat terbuka kami, email, dan beberapa form pengaduan sudah kami sampaikan. Sampai kami juga sudah melaporkan ke patroli cyber Polri. Kami juga sudah melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh hacker internasional ini. Karena ini banyak merugikan konten kreator Bang, karena mereka sudah masuk guys, mereka masuk ke dalam akun-akun Google kita tanpa mereka, saya nggak ngerti, mereka tidak mungkin tahu password yang ada di Ada Hobi Makan ya, tapi mereka bisa menembus itu dan menjebol itu, meretas channel Ada Hobi Makan ya, karena Ada Hobi Makan itu kan terkait dengan akun Google kita.
Dan itu mereka berhasil untuk meretasnya. Ini sungguh-sungguh kejahatan yang sangat luar biasa dan membahayakan sekali buat YouTuber atau konten-konten kreator yang banyak memiliki subscriber dan penghasilan di YouTube. Dan itu adalah salah satu incaran daripada hacker-hacker ini. Oke, jadi intinya adalah kronologis dari hacker ini, dia tidak langsung melakukan tindakan hacker ya, tapi dia Memancing. ada modus tertentu lah. Melempar spam dulu. Mereka melempar spam dulu. Bisa dijelaskan. Jadi mereka melempar spam dulu guys. Mereka kayaknya random ya. Mereka random, ada beberapa target yang memang sudah mereka tandain. Mereka random melempar spam melalui email, melalui komentar, melalui beberapa sosial media ya yang kita punya. Mereka melempar spam, mereka menawarkan produk, mereka menawarkan endorse dengan nilai yang fantastis ya. Dan mereka membujuk kita, membujuk rayu kita, sehingga kita bisa lalai ya. Mereka membuat sebuah semacam link ya, link atau aplikasi bodong ya, aplikasi bodong. Benar, mereka membuat semacam aplikasi bodong yang mereka ekstrak di dalam zip, sehingga kita harus memasukkan beberapa informasi, sebenarnya informasi vital yang tidak seharusnya orang ketahuin. Jadi beberapa spammer ini sangat cerdas, sangat mengelabui kita luar biasa. Mereka membuat semacam aplikasi yang mereka ekstrak di dalam zip ya, dan mereka mencuri email dan password kita. Saya curiga mereka mencuri dari sana. Saya curiga mereka mengambil email dan password yang ketika kita mau update atau masuk ke dalam aplikasi atau semacam aplikasi yang mereka buat, yang aplikasi itu isinya adalah sebuah produk, sebuahnya produk nih. Jadi kita masuk ke katalog mereka. Katalog yang kata mereka itu silahkan Anda pilih dan segera kirimkan barang-barang yang ingin Anda ambil di situ. Sehingga kita login ke dalam aplikasi itu. Dan itu memasukkan password. Iya. Nah, bisa jadi itu salah satu Jadi pintu masuknya, ya. itu mereka kita disuruh login dulu di situ guys. Karena menggunakan email ya, email dan password. Sehingga mereka bisa meretas melalui itu. Dan itu sungguh luar biasa. Dan kami kecolongan guys. Kecolongan oleh ulah-ulah spammer ya ini ya. Dan mereka elaborasikan dengan kemampuan hacker mereka. Oke, jadi ternyata memang pintu masuknya itu awalnya dari situ ya. Ya. Jadi apa yang dijelaskan dari Bang Surya Hobi Makan ini bisa menjadi referensi lah, menjadi kehati-hatian bagi teman-teman YouTuber-YouTuber yang mana jumlah subscribernya mungkin lebih banyak dan memang jadi incaran para hacker. Ya, ini benar. sangat berbahaya. Dan ini lagi Bang Surya, apa namanya, selain tadi kronologisnya, terus apa namanya dijelaskan tadi tindakan-tindakan awal sampai kemungkinan yang bisa kita garis bawahi pintu masuk mereka, para hacker ini adalah memancing kita untuk login ke aplikasi mereka ya gitu ya. Nah, itu bisa jadi kacau kunci buat teman-teman semua dan bisa nih jadi perhatian ya. Jadi saran saya ya, kalau ada teman-teman dapat penawaran endorse atau teman-teman YouTuber mendapatkan penawaran endorse yang nilainya tidak masuk akal ya. Sebenarnya kami ragu, awalnya kami ragu, tapi menurut kami tidak ada salahnya kalau kita coba. Kita coba karena bagaimana kemungkinannya mereka mau meretas kita, sedangkan mereka tidak tahu akses kita. Tapi ternyata mereka punya akal, mereka mengirimkan sebuah katalog ya. Katalog itu berupa sebuah aplikasi yang itu butuh diekstrak dulu di Windows, diekstrak dan itu menggunakan password dan ketika itu kita harus login. Dan saya mencurigai dan keyakinan saya mereka mencuri di situ, mencuri informasi kita di situ. Jadi beberapa hari setelah itu mereka berhasil meretas ya. Berhasil meretas akun kami dan mengubah semuanya, menghapus semua konten yang ada di video kami
yang ada di channel kami, dan mereka langsung mengunggah sebuah video yang ternyata langsung di take down ya, dan menghasilkan channel kami langsung di-banned oleh YouTube karena memang ada pelanggaran dari pedoman komunitas YouTube. Dan ini guys, dari video Cardano ya, yang mereka upload langsung terdeteksi oleh YouTube, dan disebutkan oleh YouTube ini adalah konten yang sangat merugikan dan berbahaya dan melanggar pedoman komunitas. Ya, oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan panjang lebar itu mengenai yang pertama kronologisnya, kedua pintu masuk daripada para hacker yang memancing kita untuk login ke dalam aplikasi mereka, dan itu berbahaya. Mereka pasti tekniknya mereka pasti akan mengirimkan sebuah file yang berformat zip ya, dan harus kalian ekstrak. Itu cara mereka untuk mencuri identitas kita atau akun dan email kita. Oke, itu tadi sudah kronologisnya. Dan sekarang apa tindakan yang dilakukan oleh Ada Hobi Makan untuk mengembalikan channel Ada Hobi Makan? Iya, kami lagi berikhtiar ya, Bang. Kita lagi berikhtiar, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya udah berkali-kali tidak terhitung jumlahnya untuk melakukan upaya, usaha, dan sebuah langkah-langkah yang kami anggap penting, perlu, dan berguna demi mempertahankan channel kami dan hak kami ini. Kami sudah membuat laporan ya. Yang pertama kami langsung membuat laporan ya. Saya email langsung ke YouTube Asia Tenggara. Saya langsung mengirim ke sana surat terbuka di YouTube Help Forum juga. Tapi memang belum ada informasi lebih lanjut dari YouTube. Mereka menyampaikan kepada kami bahwasannya mereka sudah melakukan penyelidikan, Bang. Mereka telah mencium adanya penyusup di Ada Hobi Makan. Mereka juga sudah melakukan penyelidikan terhadap penyusup-penyusup atau hacker atau spammer yang mengambil alih paksa ya Ada Hobi Makan. Dan mereka meminta waktu kurang lebihnya sekitar 2 hari atau lebih untuk menindaklanjuti pengaduan dan memproses pengaduan kami, guys. Mudah-mudahan, mohon doanya teman-teman semua yang atau teman-teman yang nonton di channel Bikin Ngiler ya, kami mohon doanya agar channel kami bisa kembali lagi, bisa tidak ada satupun yang berubah ya, karena kami melihat channel kami sudah hilang, dan video-video yang di Ada Hobi Makan kemungkinan besar sudah dihapus ya oleh hacker ya. Mudah-mudahan YouTube bisa mengembalikan apa yang memang itu adalah hak kami, karya-karya kami yang kami buat dengan susah payah, yang kami buat dengan keringat, yang kami buat dengan pikiran, yang kami buat dengan hati-hati selektif dan mengedepankan pedoman komunitas daripada YouTube. Dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, baik YouTube bisa melakukan upaya-upaya yang bisa mengembalikan channel kami seperti semula. Itu harapan kami. Oke, itu upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh channel Ada Hobi Makan. Kami juga sudah berdoa, guys. Mudah-mudahan ini segera segera masalahnya cepat selesai, dan YouTube segera bisa mengembalikan channel Ada Hobi Makan seperti sedia kala. Dan juga kita sudah pernah lihat lah yang juga menjadi referensi beberapa channel, dan kita lihat juga kembali seperti utuh seperti semula. Mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan kembali channel kami. Ya, kita doakan bersama, karena memang tujuannya channel ini dibuat selain untuk memberikan informasi tentang kuliner dan juga memberikan hiburan khususnya untuk warga Samarinda dan Indonesia umumnya. Dan
pesan-pesan apa buat teman-teman, buat para YouTuber untuk mereka agar lebih berhati-hati terhadap para hacker ini? Pesan-pesannya. Yang pertama tipsnya ya, ketika kalian memutuskan untuk menjadi seorang YouTuber, menjadi seorang konten kreator yang konsisten ya dengan konten-konten Anda. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah jangan pernah tergoda oleh pesan message yang dikirimkan oleh para spammer ya. Spammer ini beraneka ragam rayuannya guys. Mereka bisa hadir di dalam kolom komentar, mereka bisa hadir melalui email, mereka bisa hadir melalui sosial media kita. Mereka bisa mempengaruhi kita dengan berbagai macam cara ya. Seperti contohnya di Adobe Makan ya. Dan itu adalah sebuah kejahatan, dan pastinya kalian harus ekstra hati-hati terhadap email yang dikirimkan oleh orang-orang yang tidak kalian kenal. Alangkah baiknya mungkin dia bisa mengirim pesan itu di WhatsApp ya, atau di WhatsApp mau penawaran endorse, atau di Instagram DM ya, DM Instagram yang lebih aman. Jangan pernah kalian ladenin di email ya, di email di Google ya, Google Gmail. Jangan pernah kalian hapus saja kalau ada spam ya, atau di kolom komentar YouTube. Ya, jadi di kolom komentar YouTube kalau ada indikasi spam, kalian langsung hapus aja, tidak perlu kalian baca, kalian langsung hapus. Tidak perlu kalian ladenin penawaran-penawaran endorse yang ada di kolom komentar. Apalagi itu tidak masuk akal. Iya, itu tidak masuk akal. Kalau dia serius, pastinya mereka pasti mencari alamat kontak person ya ke DM, Instagram atau WhatsApp ya. Itu pasti. Yang kedua adalah kalian harus memperkuat verifikasi ya, atau keamanan yang ada di akun Google kita. Karena itu kebanyakan kan Terlewatkan ya, kita tidak pernah memperhatikan keamanan yang ada di akun Google kita. Kita kadang lalai untuk melakukan verifikasi guys, verifikasi 2 langkah yang ada di akun Gmail kita, terus proteksi yang kurang, sehingga orang dengan mudahnya meretas akun Gmail kita. Terus karena akun Gmail otomatis masuk ke YouTube ya. Ya, kebanyakan dari Gmail itu termasuk di YouTube, dan kalian harus amankan juga akun daripada Google AdSense kalian. Karena Google AdSense itu yang paling utama tuh diincar oleh hacker. Ya, jadi Google AdSense yang AdSense-nya lumayan banyak, itu pasti menjadi target daripada kejahatan hacker. Mereka pasti akan menguras habis AdSense kalian melalui akun Gmail yang lemah proteksinya. Dan itu harus kalian lakukan penyelamatan atau proteksi yang sangat ketat, yang rumit passwordnya. Jangan pernah kalian buat password yang tidak rumit. Harus kalian buat password yang sangat rumit, dan melakukan penguncian di aplikasi-aplikasi yang memang rentan dibobol oleh hacker-hacker. Itu sih salah satu tips yang sudah saya jalanin pasca dilakukannya peretasan atau kudeta di Adobe Makan. Oke, jadi itu terakhir pesan dari Bang Surya Adobe Makan. Setidaknya apa yang disampaikan tadi, mulai dari kronologis, pintu masuk, dan juga tindakan apa yang sudah dilakukan, dan pesan-pesan terakhir, safety apa yang perlu dilakukan oleh para YouTuber agar safety akun mereka sehingga tidak dibobol oleh para hacker ini. Salah satu yang harus kita kunci adalah aplikasi seperti YouTube ya. YouTube, Gmail, dan Google AdSense itu harus menggunakan password ya guys. Itu jangan mudah kalian tidak lock. Karena kalau tidak di lock itu sangat berbahaya sekali, dan itu banyak celah untuk masuk dan meretas itu guys. Jadi sangat hati-hati sekali. Oke, mungkin itu yang terakhir sudah ya.
Ya, Dan terakhir mungkin mohon doanya lah. ya, yang otomatis ya guys, kita minta doanya, kita minta supportnya, karena ini bukan perkara yang mudah ya. Konten-konten yang hadir di Adobe Makan itu sudah hampir 600 ya guys. Sudah 600 konten yang kami produksi, 600 konten yang sudah kami buat, dan itu adalah karya original kami menggunakan kamera kami pribadi. Hasil daripada editing kami sendiri, tidak ada yang re-upload, tidak ada konten siapapun, itu adalah murni kreativitas, murni daripada karya kami. Dan kami sangat berat ya, manakala menerima informasi seperti ini, menerima kenyataan seperti ini sangat berat. Dan kami berharap YouTube bisa bijaksana, YouTube bisa memulihkan dan YouTube bisa memulihkan, mengembalikan, dan secepatnya bisa kami berkarya lagi. Ya, itu tadi teman-teman penjelasan panjang lebar dari Bang Surya, Adobe Makan. Semoga ini ya apa yang kita disampaikan tadi semoga bisa menjadi pelajaran juga, menjadi pengetahuan, pelajaran bagi kita semua untuk lebih berhati-hati terhadap akun-akun kita, menjaga akun-akun kita, dan tidak mengabaikan apa yang sudah menjadi sebuah YouTube itu seperti ini ya. Kita selalu mendapatkan informasi update-update terbaru untuk memperkuat akun kita, dan itu jangan kita abaikan. Dan sebaiknya kita ikuti yang sudah menjadi referensi YouTube. Dan mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan tadi bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan channel Adobe Makan sekali lagi kita doakan bisa kembali seperti semula dan bisa menghibur teman-teman dan bisa membuat konten-konten yang bisa menghibur dan bisa memberikan referensi kuliner yang ada di Samarinda khususnya dan juga Indonesia umumnya, insya Allah. Dan Satu lagi tambahan guys, industri YouTube ini lagi seksi-seksinya, dan para hiker ini adalah orang-orang yang tidak pernah mau repot ya. Mereka mau secara instan tumbuh dan tidak mau ada proses. Jadi sangat berhati-hati buat konten-konten kreator yang ada di Indonesia, di Samarinda, dimanapun kalian berada. Harap kalian berhati-hati dengan kejahatan spammer dan hacker ini. Jadi industri ini akan tumbuh terus, tapi kita juga jangan lalai dengan kejahatan-kejahatan para spammer dan hacker ini. Kita harus tetap proteksi dan waspada terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para hacker ini. Dan kita juga akan terus mengupdate ya Bang ya. Kita akan update, saya juga akan coba mengupdate informasi manakala channel kami bisa kami dapatkan kembali, dan kami juga akan informasikan juga melalui Instagram ya. Jadi buat teman-teman bisa follow ya Instagram Adobe Makan, karena update daripada channel Adobe Makan akan kami sampaikan di Instagram Adobe Makan ya. Jadi kalian bisa follow Instagramnya dan kalian bisa melihat update-update terbaru dari informasi atau persoalan yang terjadi di Adobe Makan. Ya, dan mudah-mudahan nih persoalan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya. Dan bagi YouTuber-YouTuber yang baru dan juga bagi YouTuber yang sudah lama tapi akunnya masih sangat lemah. Nah itu. Oke, terima kasih Adobe Makan, Bang Surya. Sekali lagi kita mendoakan semoga channelnya bisa kembali lagi dan YouTube bisa mengembalikan dan juga memulihkan segala channel dan segala isi-isi video-videonya kembali seperti semula tanpa kurang suatu apapun, dan semoga ini juga tidak terjadi, dan ini mungkin yang terakhir. Dan dengan video ini juga kita bisa belajar bersama-sama bahwa memang pentingnya kita mengamankan akun YouTube kita seaman-amannya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman atas perhatiannya yang sudah menonton di channel Bikin Ngiler, atas klarifikasi daripada dan penjelasan daripada channel Adobe Makan. Saya Roni Valentino. Saya Surya Darmawan.
Pamit undur diri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.